bulanan teh na kayak eta teh ieu nya geus bulan gula manis. Ini mah bulanna bau jeruk. Bapak dan ibu-ibu kepala madrasah sekatan MTS Negeri 6 Kabupaten Cirebon yang saya hormati, di awal madang kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah SAW. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil. Hari ini kita bisa berkumpul bermuwajahah, mudah-mudahan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara silaturahmi bulanan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Tempatnya mesti saya Parkir ini pengawas kriminal hadir di tengah kita. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan, Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil khusus pengawas kita semua kami hormati dan kami doakan semoga sehat walafiat. Amin. Tak lupa ketua KKM swasta sepuh kami. Disebut swasta. iya, enggak. Terus kan Kami hormati dan kami doakan semoga selalu terus mendapatkan pertolongan dari Allah. Amin. Ya Tak Allah. lupa sahabat kami, rekan kami, anggota KKM Karangsembung, KKM 6, kami hormati dan kami doakan semoga dicatat menjadi ahli surga. Amin. Sesuai dengan tadi telah sama-sama menyaksikan, jilid pertama adalah hadrorat ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin summa ila basadati Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jami'il awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha fi darriha wa bahriha يدينه إلى سيمالي خصوصا إلى خطر الشيخ القدير الجيلاني والشيخ أحمد البداوي أحمد الرفاعي والشيخ أبي حسن الشديري خصوصا إلى حضرة ولي المشهورة في زلزلة الجوية Pangeran Cakrabuana Baksangan Cirebon Sasarip Hidayatillah Gusti Sinun Gunung Jati Raden Pata Sunan Demak Raden Sunan Kalijogo Umar Sunan Muria Sanjapar Sodik Sunan Kudus Mahmud Ibrahim Sunan Bonang Saripudin Sunan Razak Faku Yakin Sunan Girahmatullah Sunan Ampel Surabaya Mbakhlil Bangkalan Badul Badal Muntuk Dalam Magelang Eyang Haji Abdul Pamijahan Buit Mejah Panyamunan Buit Putih Panyamunan Ajar Saklik Mulung Tonggo Wujud Sambat Cipanas Bud Arulin Bud Akrim Bundaya Surah Kencana Candilan Khususan ila hadrati waliyullah alladhi yakumu fi hadihil qaryah Atisna ya Allah bi'idnillahi wa bimu'jizatihim wa bikaramatihi wa bisyafa'atihim nas'alukal barakah was syafa'ah wal ijabah wal karamah wal mahbudah wa husulal maqsud bi barakati surati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan ila arwahiman kutiba asma'uhum bihadal kirtas Muhammad Husna khususan ila ruhidas khususan ila arwahi al-marhumah ibu khususan ila arwahi haji khususan ila arwahi al-marhumah ibu hajah siti
binti khususan ila almarhum Kiai Haji Mukhlas, khususan ila arwahi Haji Said bin Mas, khususan ila arwahi bin Nawawi, khususan ila arwahi ibu Saudah binti Haji Tahir. Ghafarallahu dzunubahum wa satara 'aibahum wa rafa'a darajatahum. Allahumma nawwir qabrahum bi nuril Qur'an wa wasi qabrahum bi karamatil Qur'an wa sallim min adabihi bi syafaatil Qur'an bi barakati surati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila abaina wa ummatina wa jilid yang kedua yaitu kultur 5 menit. Pertama, kami atas nama anggota KKM Karangsembung atau KKM Nabil, atas nama KKM menyampaikan silaturahmi kepada Sohibul Bait Ibu Hajah Ida. Semoga silaturahmi kami yang telah dibina, dibangun, dicatat menjadi amal, yaitu amal soleh, sebagaimana tadi di ayat surat Kahfi yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Jikalau kita semua ingin ketemu dengan zat Allah nanti di akhirat, maka hendaklah beramal dengan amal soleh. Inilah program Kekawadahan. Enggak. Lanjut. kami atas nama pribadi atau atas nama anggota KKM mengucapkan dan memohon dengan kegiatan ini dicatat menjadi amal soleh sehingga Amin. menjadikan sabab kita semua nanti dapat ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan program KKM Karangsembung atau KKM 6, yaitu silaturahmi setiap 1 bulan atau setiap bulan dalam rangka menjaga ruh kebersamaan persatuan, maka kami pun juga dengan lewat silaturahmi ini kami ingin mengangkat hadis yang ada di dalam kitab Mukhtarul Hadis, yaitu at-tahaddusu bin ni'mah syukur. Yuk kita sama-sama belajar, kami belajar dan semua sahabat kami pun juga sama-sama belajar. Kenapa? Karena di dalam ayat yang terakhir, yaitu qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru. Seandainya segala yang begitu luas, yang begitu dalam, seandainya untuk mencatat ilmunya Allah, lanafidal bahru, maka segala yang begitu dalam dipakai untuk mencatat ilmunya Allah, maka habis, sedangkan ilmu Allah masih ada. Berarti pengetahuan kita adalah hanya sebatas air yang ada di segala itu. Oleh karena itu, kami beserta sahabat-sahabat kami dengan program Kultum, sebelum menyampaikan apa materi yang perlu kita selesaikan atau jalankan di dalam KKM ini, maka kami sangat menyambut dengan baik Pak Haji Nano menyampaikan program, yaitu ada Kultum Pak Pengawas. Tujuannya adalah kita saling memberi. Kenapa? Karena kami lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyampaikan di antaranya amal jihad itu adalah iqbalun nasihat li ghairi, menerima nasihat dari orang lain. Mudah-mudahan dengan hadirnya dengan program ini kita dicatat menjadi memberikan nasihat, sehingga kita menjadi hamba yang mendapatkan amal jihad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah kita berangkat dari rumah ke sini, jelas dicatat nilai amal soleh, yang mana amal soleh itu akan mendapatkan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kami ingin menyampaikan di dalam kitab Mukhtarul Hadis yaitu At-Tahaddusu bin Ni'mah. Yuk kita sama-sama membaca, mempelajari dan menghayati dan menjalankan bahwa baginda Nabi memberikan nasihat kepada kita semua. Kita semua harus mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberikan kenikmatan, yang mana kenikmatan itu kata orang Gumurung itu bisa dietang bari nangtung, itu bisa dietang bari rempang, saking kusuurna. Oleh karena itu maka kita semua dalam program kegiatan silaturahmi bulanan ini, yuk kita sama-sama menjalankan at-tahaddusu bin ni'mah. Artinya kita berangkat dari rumah ke tempat ini memperlihatkan di depan Allah, ya Allah terima kasih ya Allah yang telah memberikan umur panjang sehingga bisa ketemu dengan hari Sabtu yang mulia ini ya Allah, dan bisa ketemu dengan tempat yang mulia ini ya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita semua dicatat menjadi hamba yang bersyukur karena kita telah diberikan umur panjang. Amin ya Rabbal alamin. Sebagaimana kata Pak Wahid, pesawat yang membawa 75 orang tenggelam di lautan tidak ketemu dengan hari ini. Betul Pak Wahid? Pak Wahid alhamdulillah bisa ketemu dengan ini, maka semoga dicatat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ira ngomong nanya. Dilengkapi dengan ada pantun dari Pak Wahid. Pernah ada Pak Wahid memberi pantun? Jadi jalan kudu bersyukur ka Allah nu maha luhur supaya non Wahid nah terus eta anu kedua, pertama at-tahaddusu bin ni'mah syukrun. Yang kedua yaitu kaitan dengan rangkaian hadis satu tapi materinya ada dua, yaitu kita semua malam yaskurin nas la yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka manusia itu tidak berterima kasih kepada Sang Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama berterima kasih kepada manusia. Manusia siapa yang harus kita berterima kasih? Pertama kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, sepuh kita memberikan program, yaitu sebelum kegiatan ini dibacakan hadrat, dengan hadrat singkat itu semoga kita semua dicatat menjadi hamba yang berterima kasih kepada manusia. Manusia mana? Itu manusia yang telah menjadikan sabab hadirnya kita, yaitu kedua orang tua. Oleh karena itu tadi di dalam doanya, Allahumma nawwir qabrahum binuril Quran, ya Allah cahaykan kuburannya ya Allah orang tua kita dengan sabab cahayanya Al-Quran. Wa wasi qabrahum bi karamatil Quran, ya Allah semoga jembarkan di alam kuburnya ya Allah dengan karomahnya Al-Quran. Wa sallim min adabihim bi syafaatil Quran, ya Allah selamatkan di alam kuburnya ya Allah dengan syafaatnya Al-Quran. Itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah kita berterima kasih kepada orang yang telah melahirkan kita. Kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita, maka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan metode ini kita dicatat menjadi hamba yang dicatat menjadi berterima kasih kepada manusia dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang terakhir nih. Al jama'atur rahmah wal furqah hadabah. Berjamaah itu menjemput rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sangat setuju, sehingga kami sekarang punya program, punya acara, punya kegiatan di cancel semua demi kumpulnya di sini.
Karena ngariungnya di sini, kumpulnya di sini, kita bukan dolan-dolanan, bukan main-mainan, akan tetapi kita menjalankan syariat yang Allah perintahkan dan yang baginda Nabi jalankan, yaitu kita berkumpul menjemput rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam berkumpul inilah kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah memerintahkan kepada kita semua berzikirlah sebanyak-banyaknya, dzikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah bukratan wa asila, baik pagi atau sore, baik siang atau malam. Kenapa kita semua diperintahkan untuk berzikir? Dengan adanya pertemuan ini maka kita banyak ayat yang dibaca. Baik ayat yang diturunkan Al-Quran yang tadi telah dibaca, Fatihah itu di antara Al-Quran, atau ayat yang diciptakan. Ayat yang diciptakan itu apa? Yaitu alam semesta. Kita bertemu dengan teman kita ini adalah kebesaran Allah. Baik ayat yang diturunkan atau ayat yang diciptakan. Nah, kalau kita sudah bisa mengingat kebesaran-kebesaran Allah, baik yang diturunkan atau yang diciptakan, huwallazi yusalli, maka Allah memiliki rahmat. Artinya orang tersebut itu akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rahmat Allah itu adalah mengantarkan kita menuju gerbang keselamatan dunia akhirat. Amin. Bukan hanya itu, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Dengan pertemuan inilah menjadikan metode kita membangun kebersamaan, membangun kesatuan, membangun keharmonisan, yang mana keharmonisan ini menjadikan metode, menjadikan alat, menjadikan penjemput rahmat Allah. Bukan hanya rahmat Allah yang diturunkan hari ini, jam ini, detik ini oleh Allah, akan tetapi liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur, akan tetapi Allah akan menghilangkan kerupakan diganti dengan kejembaran. Amin. Allah akan menghilangkan kesusahan diganti dengan kemudahan. Amin. Allah akan menghilangkan kebingungan, kepayahan, kesusahan akan dihilangkan diganti dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepat 7 menit. Allah, apalagi untuk pertama dan saya punya kekerasan membawahi beda. Biasanya kucing yang kita punya orang ya kucing yang nempel, kemudian yang nempelnya hewan. Bukunya teka pagi. Ternyata ada sedikit perbedaan dan ini saya dukung sekali, alhamdulillah. Karena di sini semuanya para ustadz dan ustazah yang memang namanya ta'alim itu, yang namanya belajar kalau masih lahir, oke. Termasuk nanti terkait dengan belajar kedinasan pun sama yang namanya kita baca. Mudah-mudahan ke depan ini dipertahankan, dan saya itu ingat betul karena saya itu ketika menjadi ketua rombongan ketika jemaah haji, dan sekarang sudah beberapa tahun karena saya mungkin menjadikan penggeraknya. Teringat sekali ketika ada pertemuan seperti ini, saya yang menjadi tutorial, saya menjadi pengatur acara. Jadi seolah ini suasana ketika lagi ada Memori. betul lah. Saya memang pada itu, dan jamaah termasuk kehilangan itu ketika dengan kondisi yang seperti ini, dengan ya COVID, akhirnya sering pada ngasih ke saya sementara karena kita orang pemerintah apa ya, kadang kalau orang-orang kampung-kampungan kadang tidak tahu dengan aturan protokoler. Tapi insya Allah ini mudah-mudahan, karena di sini apalagi ini dari Murajaya ini jebolan Jombang, kemudian punya pesantren dengan Padang, lalu itu masukkan baca. Insya Allah semuanya ustadz dan ustadzah yang memang nanti saling bertukar pengalaman baik di dalam khazanah keilmuan keagamaan ataupun nanti di kedinasan. Oke. Mudah-mudahan nanti kedepannya banyak manfaat untuk kita semua. Amin.
Kemudian yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Alam Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Yang mungkin untuk ziarah kemarin saya dapat informasi dari kakak ketika ada pertemuan di Pangandaran di hotel Aston itu, saya tanyakan untuk tahun ini apakah untuk jamaah haji bisa berangkat atau tidak. Ternyata sementara keputusannya belum bisa memberangkatkan, apalagi dengan santer yang mutasi virus yang ini yang kemudian semua, bahkan pemerintah kita pun tidak menerima turis asing dalam jangka pertengahan ataupun nanti minggu ketiga dari Januari ini 25 Januari sampai tanggal 25 Januari Indonesia tidak menerima karena kelihatannya lebih cepat penyebarannya, sehingga oleh Kementerian Agama ada evaluasi secara total. Ya, dan kesabarannya barangkali dengan saudara kita atau tetangga kita yang memang sebetulnya sudah termasuk dalam kuota tahun 2020, bahkan sekarang 2021 pun belum ada gambaran, bahkan sudah ada polis hasil sementara itu kemungkinan tidak bisa memberangkatkan lagi karena berisiko sekali ketika memberangkatkan jemaah yang notabene tidak semua paham dengan aturan protokol. Tapi mudah-mudahan dengan kebijakan pemerintah ini kita dukung, karena sebetulnya maksud dan tujuannya adalah baik untuk penyelamatan kita, untuk sayang kepada warga negaranya, tetapi terkadang pemaknaan masyarakat berbeda. Makanya kita yang notabene ada di bawah Kementerian Agama yang termasuk di dalam penyelenggara pemerintah di dalam pendidikan, mohon nanti diinformasikan bahwa terkait seperti hasil evaluasi yang kemarin terlaksana oleh Kanwil Barat itu untuk haji belum bisa untuk diberangkatkan tahun 2020. PTK masing-masing diaktifkan nanti insya Allah setelah masing-masing dari PTK, baik PTK dari guru itu sendiri ataupun PTK dari kepalanya dan PTK dari lembaganya semua diaktifkan. Nanti kita sudah mempunyai schedule terkait untuk melanjutkan disimpatikanya, yaitu S25A nya. Apa itu S25A? S25A itu terkait dengan jadwal online. Jadi nanti ketika kita sudah punya orator, baik itu nanti ada guru yang baru ataupun ada guru yang sudah notabene yaitu sudah 60 tahun, tapi secara kedinasan ini untuk sertifikasi secara otomatis di-off. Tetapi ketika dari yayasan mau memfungsikan kembali itu bisa aktif, bisa masuk di dalam simpatikanya. Tetapi untuk segala hal terkait dengan tunjangan yang dari pemerintah itu secara otomatis akan di-off. Nah, maka untuk PTK karena sekarang semuanya bermuara di simpatika, jadi ketika awal tahun pun maka PTK dari masing-masing guru kasihkan platformnya supaya guru itu bisa, jangan sampai nanti semuanya dikerjakan oleh operator, karena operator sekarang itu luar biasa Pak Kiai, sering Dikejar-kejar. yang namanya lembur yang dilembur itu dengan mengejar emis yang sangat luar biasa.
terus aja karena ada lah perubahan-perubahan bulan di kanan mah belok kiri aturan-aturan itu, maka sebelah kiri jangan sampai nanti ketika PTK pun dikerjakan oleh lima operator. rumah Jadi semuanya Alfamart sebelah kiri. mangga dikasihkan passwordnya, caranya seperti apa. Nanti kita itu nanti setelah aktif semua kita akan mengacu kepada namanya jadwal. Makanya jadwal yang lama pun kita sebagai standar awal saja Iya, nanti diupload. Nah biasanya di sini untuk sekolah-sekolah yang notabene gurunya mempunyai 2 kegiatan ataupun double track, misalnya satu dia ngajar juga di tempat lain, mangga diatur. Karena satu orang dulu ketika bermasalah di sekolah yang lainnya, maka 2 sekolah yang jadi korban. Artinya ketika misalnya jamnya trouble pun satu sekolah, bukan saja yang sekolah tersebut, tapi 2 lembaga yang akan bermasalah. Untuk itu mangga ketika misalnya ada yang guru yang punya double track atau double coding itu yang ngajarnya di tempat lain saat meninggalnya, maka mangga tinggal nanti diatur supaya tidak terjadi benturan atau tabrakan tatap muka tuh ya. Ini kemarin ada analiza kemudian dengan pelakunya Pak Tuliman, ketika sudah kita koordinasi meskipun ada lembaran surat edaran dari Kanwil ya yang saya sempat itu ketika bahwa sekarang harus daring, tetapi kalau kita sudah merapat di tingkat kecamatan ataupun gugus tugas, kemudian merapat di puskesmas dan nanti ada rekom. Setelah mendapatkan rekom, mangga rekom itu ditembuskan ke rumah. Jadi nanti ketika kita mengadakan tatap muka, meskipun memang himbauannya itu, tapi kalau kita kan termasuk zonanya zona kuning ya, ada yang zona hijau. Kalau Jawa Barat itu kan termasuk zona merah semua. Nah, ketika kita sudah mengajukan kemudian dapat rekom dari tingkat kecamatan, mangga ditindaklanjuti lagi di tingkat Pemad untuk pemberitahuan. Nah, setelah ada pemberitahuan, kemudian meskipun kecamatan kita sudah dapat seperti Almeja itu dari kecamatan sudah dapat rekom untuk mengadakan tatap muka, tetapi harus tetap ditembuskan ke Pemad. Kenapa? Karena ini tetap harus ada koordinasi Pak, supaya ketika hal-hal yang terjadi bukan sekolah saja tetapi Pemad kita pun semuanya kena. Dan ini semuanya sudah terjadi ketika ada kerumunan, maka yang bertanggung jawab kepala sekolah, yayasan. Tetapi kalau sudah ada ya rekom dari tingkat gugus kecamatan, maka nanti tingkat gugus kecamatan lah nanti yang akan memberikan warning, tolong misalnya memberikan dulu atau tolong nanti. Ini biasanya begitu. Ya kita tetap harus ada koordinasi dengan pihak puskesmas, atau kalau misalnya di situ ada ponet ya ponet dulu. Nanti kalau ponetnya itu kuat puskesmas, nanti puskesmas itu ada di koordinator ataupun di bawah koordinatornya adalah Pak Camat. Setelah dapat kemudian nanti kita ajukan, kita tembuskan ke Pemad. Nanti keputusan Pemad seperti apa kita tunggu. Jangan sampai belum ada keputusan ya, betul kan Pak Tuliman untuk meja kita sudah melaksanakan. Jadi barangkali nanti disamakan. Pemis itu ya. Jadi mangga kepada Bapak Ibu yang seperti pertemuan waktu di Ibu ini ya, itu di Panambangan. Sehingga ketika sudah ditempuh semuanya, kemudian ada sen mangga laksanakan. Tapi tetap ada protokoler yang sangat-sangat luar biasa sekali. Misalnya di sini ada himbauan dari Pak Kemenag ya. Yang pertama misalnya saya bacakan ya. Bentar saya buka dulu.
misalnya begini. Pertama adalah surat permohonan ya, untuk proses verifikasi permohonan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka setiap satu pendidikan tetap dilaksanakan sesuai dengan persyaratan itu. Yang pertama, surat permohonan pengajuan pembelajaran tatap muka ke Kementerian Agama. Ya, artinya ketika ini sudah ditempuh, sudah didapat dari Rekom Kecamatan. Kemudian yang kedua, pernyataan persetujuan dari orang tua siswa atau wali siswa melalui komite atau madrasah. Kemudian yang ketiga, pernyataan dari kepala madrasah atau RA tentang kesanggupan. Maksudnya nanti ada protokolnya dari tempat-tempat yang memang misalnya ada suhu badannya, kemudian ada cuci tangannya, kemudian masker pun kalau misalnya ini misalkan 3M-nya dilaksanakan. Kemudian D, berkoordinasi dan mendapat surat telepon dari satuan COVID tingkat kecamatan, minimal tingkat kecamatan. Berarti kita tetap harus ada koordinasi dengan puskesmas, nanti puskesmas, kemudian kecamatan juga. Kemudian telah dilakukan verifikasi secara ya, nanti dari Satgas Kemenang, Pak. ya, nanti akan turun. Nanti apakah layak atau tidaknya untuk diadakan tatap muka. Nah ini Bu, artinya kehati-hatian. Kemudian izin dari yayasan tetap mengizinkan. Ya. Itu diantaranya persyaratan-persyaratan yang memang ketika kita mau melaksanakan tatap muka. Memang saya juga sama Bapak Ibu merasakan ketika anak saya ketikanya itu dengan daring luar biasa yang ini ingin seperti. Jadi kita juga belajar lagi, kita juga sampai bantuin anak-anak sampai yang namanya kuota jempol juga ya. Yang pusingnya orang tua ketika dari Asam November Tersusun 11. 10 belum. Oktober Kelewat. Tadi sebutan Pak Wahid tadi disebutan baru pas bisa. Hari di jualan gede Pak Wahid. Novembernya 11. Selaku ada yang Nanti maju. dimajukan ke belakang. Ibu Ayu Ya 11 November. Iya, masuk bulan November. Insan Saleh, Insan. Bulan 11 Insan. Desember Tahun Ulum Jaya. Kurang ini kan Durajaya ya Pak ya? 12. Durajaya. udah Durajaya Yang hadir yang belum Durajaya kebagian. juga Greget. Ibu Ros Oh, Ibu Ros. Duren di Greget tuh. Ibu Ros Desember Januari Aduh. Masih di situ. Tahun kan. udah kan habis Nelar di telepon boros yang Terus aku udah jauh kan Pak, jauh sana naon, udah Januari. itu kan ku bulan 3 pengennya. Karek kamarin mau ndai kan karek kamarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mangga yang belum ngasih saya Oh iya, Yang belum menaikkan kewajiban. waktu di penambangan tidak hadir, barangkali ini si import selanjutnya kaitannya dengan kebersamaan. Di zaman teh bener mah ulah daek. Terus geser-geseran gitu Pak Diman.